Pemirsa, kapan vaksinasi di Indonesia bakal dilakukan? Kini menjadi pertanyaan besar bagi sebagian masyarakat. Setelah pemerintah menyebut jadwal vaksinasi yang sedianya bakal dilakukan pada akhir November bakal molor. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan pelaksanaan vaksinasi saat ini masih menunggu proses perizinan vaksin dari BPOM, yakni mencakup izin Emergency Use Authorization dan sertifikasi kehalalan vaksin. Sementara Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan pemerintah untuk tak tergesa-gesa melakukan vaksinasi. Menurut IDI, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan jenis vaksin, yaitu harus terbukti efektivitasnya. Dan kita akan berbincang bersama Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari UNPAD. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore, Pak. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktu buat kita. Prof, ini kalau kita bicara soal vaksinasi, saya ingat betul pemerintah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa di awal November mudah-mudahan vaksinasi sudah bisa dilakukan. Sebetulnya memang sudah siap atau belum vaksinnya, Prof? Belum, sama sekali belum. Sama sekali Sekarang belum? baru belum. Sekarang masih uji klinis, ya. Uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 itu selesainya itu kita paling cepat itu selesainya bulan Maret, paling cepat. Paling ya, cepat bulan Maret? Oke. Bulan Maret, ya. Interim reportnya itu bulan Januari. Jadi kalau vaksin itu memang nggak bisa diharapkan langsung bisa begitu. Saya setuju dengan Pak Pandu Riono bahwa yang paling penting sekarang ini adalah tingkah laku kita, ya, pakai masker, disiplin protokol kesehatan ya, Prof, ya? Ya, betul ya. Jadi kalau toh kita vaksinasi kan itu kita bertahap. Siapa yang mau divaksinasi dulu, ya? Berapa banyak yang divaksin, ya? Kemudian ada yang bilang mesti tenaga kesehatan dulu, kemudian naik PNS, kemudian tentara, dan lain sebagainya. Semua orang pengen jadi yang pertama ya, Prof? Ya, untuk sampai bisa banyak itu perlu waktu. Paling nggak itu dua tahunan, karena itu kita perlu bertahap, ya. Kalau untuk mencapai yang apa yang kita sebut herd immunity itu mungkin lama, mungkin 2-3 tahun lagi baru ada herd immunity. Karena herd immunity itu kita bisa capai kalau paling tidak 70% daripada penduduk kita itu udah diimunisasi. Nah sekarang ini kan masih bolong-bolong imunisasinya. Uji klinis saja sekarang ini itu 18 tahun sampai 59 tahun. Yang anak-anak itu belum, yang orang tua itu belum, ya. Nah itu diuji klinisnya di luar, yaitu di Cina, ya. Kemudian di Brasil, ya, kemudian di Turki, dan mereka semuanya juga baru uji klinis. Mereka paling cepat selesainya itu bulan November penelitiannya. Jadi saya bilang untuk dekat-dekat ini belum, saya rasa ya. Artinya boleh. Jadi kalau kita yang penting tadi, Prof, artinya boleh kalau saya simpulkan bahwa saat ini di dunia masih belum ada vaksin yang mungkin bisa digunakan untuk Indonesia, yang mungkin bisa dibeli atau bagaimana di bulan November ini. Bukan Indonesia aja, seluruh dunia belum kok. Ya. Ya, bukan Indonesia aja, ya. Seluruh dunia belum ada vaksin, sedang bikin ini, baru fase 3 semuanya. Oke. Artinya kalau misalkan beberapa waktu lalu pemerintah memang sempat mengatakan bahwa November ini sudah akan ada proses vaksinasi, itu agak terburu-buru sebetulnya pernyataannya? Ya. Karena itu rencananya kan untuk dibuat di Bio Farma. Ya. Bio Farma memang itu pabrik vaksin yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, tetapi kan tentu untuk bikin vaksin COVID ini kan itu perlu bahan dasarnya dan sebagainya. Sampai sekarang bahan dasarnya itu belum ada, masih uji klinik fase 3. Ya, jadi belum ada. Ya, begitu. Jadi saya nggak yakin kalau kita bisa November, kecuali kalau kita beli dari luar yang sudah jadi. Tapi kayaknya November itu belum jadi itu kelihatannya kalau saya lihat. Artinya vaksin yang sedang diproses di luar negeri pun itu November ini mungkin
baru apa istilahnya? Mungkin Desember baru selesai uji klinisnya atau bagaimana? Sehingga Ya, mungkin sekitar begitu, November. Oke, Ya, baik. ya, Nah, memang Brazil lebih dulu pada Indonesia, tapi juga nggak terlalu ini juga nggak terlalu jauh jaraknya gitu lah. oke, Mungkin dia akhir November dia bisa selesai. oke. Nah, Tapi untuk bisa dipakai di Indonesia itu harus ada izin dari WHO dulu bahwa ini bisa dipergunakan. Jadi harus dilihat dari beberapa tempat ya, apakah sama hasilnya atau tidak gitu. oke. Fase Nah, 3 itu kan mesti beberapa tempat. oke. Nah, ini dia sebetulnya menjadi pertanyaan banyak pihak juga. Setelah uji klinis fase 3 ini, apalagi sebetulnya prosesnya sehingga vaksin itu bisa langsung digunakan? Kalau setelah uji klinis fase 3 di Indonesia, itu kita bikin laporan ke Badan POM. Nanti Badan POM itu yang akan meneruskan ke WHO. Nanti WHO akan melakukan suatu analisa lagi bersama-sama negara lain yang telah melakukan fase 3 juga, gitu loh. Oke. Ya. Nah, nanti dia oh udah bisa dipakai ini untuk seluruh dunia gitu loh. Oke. Gitu. Nah, Tapi itu kalau untuk prosesnya dipakai di butuh Indonesia, waktu berapa lama tuh, Prof? wah, saya kurang tahu tuh. Oke. Saya kerjanya clinical trial, itu mah kebijakan. Udah, saya nggak bisa ikut campur kalau kebijakan gitu loh. Artinya kan, artinya setelah uji klinis fase 3 itu nggak serta-merta bahwa dia sudah langsung bisa digunakan. Masih ada proses waktu tertentu ya, Prof ya, sehingga vaksin ini Ya, dinyatakan saya kan mesti bikin laporan. aman. Saya Oke. kan mesti bikin laporan, ya. Oke. Jadi saya bikin laporan gitu, ya kayak sekarang ini ya, uji klinis kita kan 1.620. Ya. Ini 1.620 jumlah subjeknya. Oke. Dibandingin sama Brazil jauh lebih kurang kita. Di sana itu 20 ribu lebih. Ya, Oke. jadi kita sangat kurang. Oke, Ya. baik. Nah, dari situ itu udah 1.620 kita suntik yang pertama. Suntik kedua itu udah hampir udah 1.560. Jadi udah hampir selesai suntikan kedua juga. Kemudian dari situ ya setiap habis suntikan kedua itu ya begitu habis suntikan kedua langsung diambil darahnya 2 minggu kemudian 3 bulan diambil darah, kemudian 6 Oke. bulan diambil darah. Jadi mereka 4 kali diambil darah. Oke. Itu semuanya akan diperiksa kadar zat antinya, Oke. kemudian untuk imunogenitasnya, terus keamanannya, terus sedikit efikasinya ya. Ya. Kemudian itu dibandingkan dengan teman-teman lain gitu. Oke, Ya. baik. Jadi prosesnya masih agak panjang ini Pak. Oke. Dari uji yang pertama itu, Prof, apakah hasilnya sudah bisa terbaca paling tidak sebelum hasil yang terakhir ini? Jadi sampai sekarang kan kita belum dibuka blindingnya. Saya nggak Oke. tahu siapa yang dapat vaksin, siapa yang dapat Oh, oke. Baik. placebo. Ya, nanti dibukanya bulan-bulan Maret ya. Oke. Cuman ada yang 540 itu yang lebih cepat gitu ya. Itu untuk lihat immunogenicity-nya ya itu bisa kita buka. Tapi blindingnya kita belum lihat. Ya. Baik. Itu cuma lihat imunogenisitasnya aja dulu. Baik. Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sore hari ini, Prof. Ya.